الذي أمد أرباب النهى ورسما سمس البيان في صدور العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال تعالى في كتابه القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang berbahagia, guru-guru kita yang sama kita muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah atas setiap kenikmatan yang Allah beri, atas setiap anugerah yang Allah karuniakan kepada kita hingga malam ini, pagi ini, subuh yang berbahagia ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini, melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Dalam doa kita bermohon kepada Allah, semoga setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan semoga menjadi ibadah yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, pagi ini atau subuh ini kita sudah berada di hari yang ke-14 ya Bu ya, 14. Itu artinya ada 2 malam ke depan kita akan memasuki malam ke-17 yang kita kenal dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita tahu Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran tidak hanya sebatas penghias lemari kaca. Al-Quran tidak hanya sebatas ketika orang bertanya, menjawab pertanyaan, ada Quran di rumah? Ada. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu adalah menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan bacaan terindah dalam keseharian kita. Dan orang yang istiqomah dengan membaca Al-Quran, Nabi SAW sampaikan dalam satu hadis beliau, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 syafaat yang jikal bakal Allah berikan kepada kita nanti. Pertama, syafaatul Ramadan, syafaat Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga puasanya dengan baik, dia hidupkan qiyamul lail,
Maka nanti pada hari kiamat puasa ini akan memberikan syafaat, pembelaan kepadanya. Bahkan suatu ketika pernah Nabi ceritakan, nanti kata Nabi, akan ada segolongan dari umatku yang mereka itu berjalan tak mampu, merangkak tak sanggup, ngesot apalagi. Mereka itu bergerak dengan cara merayap. Mereka minta tolong kepada Rasul ketika itu. Ya Rasulullah, kami adalah umatmu, kami adalah pengikutmu, kami mencintaimu, kami sayang kepadamu ya Rasul. Bantulah kami dengan syafaatmu, tolonglah kami dengan pembelaanmu. Dan mereka ingin menarik-narik jubah Nabi. Lalu oleh Nabi katakan, apakah kalian umatku yang sebenarnya? Apakah kalian pengikutku yang sesungguhnya? Lalu kemudian mereka menjawab, iya ya Rasul, kami adalah umatmu, kami adalah pengikutmu, dan kami sangat mengidolakanmu. Ketika Nabi akan memberikan syafaat waktu itu, lalu datanglah malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau berikan syafaat kepadanya, jangan kau berikan pertolongan untuknya, karena mereka mengaku sebagai umatmu, tapi mereka tidak mau mengerjakan suruhanmu. Di bulan Ramadan mereka tidak puasa, di bulan Ramadan mereka tidak menunaikan zakat fitrah, di bulan Ramadan mereka berpesta pora. Maka mereka adalah umatmu yang selalu ingkar dengan sunnahmu. Maka ketika itu juga Nabi tidak memberikan syafaat kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bila syafaat Ramadan tidak kita dapatkan, maka yang kedua, ada syafaatul Quran. Ada syafaat Al-Quran yang bakal kita tunggu. Syafaat Al-Quran akan diberikan hanya kepada orang yang hobi, senang, suka baca Al-Quran. Senang dalam arti kata tidak hanya momen lomba yang dia senang baca, tapi dalam keseharian dia menjadikan Al-Quran itu bacaan terindah dalam hidupnya. Walaupun mungkin dalam bacaan itu ada kesalahan, ada bacaan yang belum pas makharijal hurufnya, ada yang belum pas tajwidnya, tapi walaupun demikian Allah tetap akan pandang itu menjadi pahala. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang mahir, maka Allah berikan kepadanya 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan gagap, tapi ada semangat, ada keinginan untuk membaca Al-Quran, Allah memberikan kebaikan, 2 kebaikan setiap satu hurufnya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nuzulul Quran tidak hanya acara seremonial saja, tapi berusaha menjadikan nuzulul Quran hadir ke hati kita. Nuzulul Quran hadir ke dalam kehidupan kita. Ketika nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ke hati, maka hati kita akan senantiasa lembut dan teduh. Kalau nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada diri kita, maka sikap dan tindak tanduk kita akan senantiasa bersikap dan bertanduk seperti sikap yang diajarkan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, syafaat yang nantinya akan kita dapat adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang yang bakal mendapatkan syafaat itu, yang pertama adalah mereka yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah. Antara lain, mereka yang selalu basah lisannya untuk bersolawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi asran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. 1 yang kita beri, 10 balasan kita dapatkan. Maka salawatnya Allah kepada kita, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup. Allah akan selalu rahmati kita. Allah akan selalu berikan kemudahan dari setiap kesulitan kita. Maka dulu ada satu kisah menerangkan, ada seorang yang dililit oleh hutang. Tak sanggup dia membayar hutangnya. Bahkan ketika bayar hutang yang satu, dia harus meminjam untuk menutupi hutang tersebut. Tapi ada amalan yang tidak pernah dia lupakan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan. Dia senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Dia senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Suatu hari Allah berikan kemudahan baginya untuk melunasi hutang yang tak sanggup dia lunasi. Ini salah satu kemuliaan dan keberkahan dari sholawat itu. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa pun kita diajarkan ada aturan dalam berdoa. Setelah kita memuji Allah, lalu kita bersalawat kepada Rasulullah, baru kita ucapkan doa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat kepada Nabi. Sesesak apapun mungkin kita ingin berdoa kepada Allah, maka tetaplah awali pujian, iringi dengan salawat, baru lanjutkan dengan doa dan hajat kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka 3 syafaat itu bisa kita dapatkan apabila ketiga-tiganya kita cintai sepenuh hati. Kita bakal mendapatkan syafaat Ramadan tatkala kita berusaha memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah tatkala kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran tatkala kita menjadikan Al-Quran bacaan terindah dalam hidup kita. Mudah-mudahan lisan-lisan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa, selalu dan selalu membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita sebagai penerang, penyejuk di dalam rumah tangga. Kita bacakan Al-Quran di rumah kita, Nabi SAW akan beri satu jaminan untuk kita. Apa jaminannya? Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Ada beberapa pendapat para ulama. Ada rumah itu yang disebut dengan hati. Ada rumah itu yang tempat kita tinggali. Ada rumah itu yang tempat kita tinggal di lingkungan kita. Rumah yang kecil adalah hati kita. Hati ini ibaratkan setir. Kemana kita arahkan? Di mana arah hati? Kemana hati arahkan? Maka kita jasad mengikut sesuai dengan komando dari hati. Nah, ketika hati itu sudah terang benderang, sudah sejuk dan teduh karena selalu dibacakan Al-Quran, maka arahnya akan lurus dan mulus. Memandang manusia tidak akan pernah memandang dari sifat negatifnya, pasti selalu memandang positifnya. Tidak akan hadir dari hatinya itu yang namanya su'uzan, buruk sangka. Pasti yang hadir adalah husnuzan, baik sangka. Kenapa? Hati tadi sudah terang. Tapi sebaliknya ketika hati itu keruh, bermasalah dengan hati, maka menilai orang itu selalu menilai dari segi negatifnya.
Nah, ini yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Antara lain apa? Kalau hati itu sudah mulai keruh, lalu kemudian hadirlah sifat merendahkan. Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Janganlah satu golongan wanita merendahkan wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkan. Artinya begitu Allah mewanti-wanti. Sebab sumbernya semua dari hati. Kita merendahkan orang lain karena hati sudah mengomandoi itu. Maka mari kita jernihkan rumah kecil kita yang ada di setiap hati kita untuk senantiasa jernih dan bersih dengan cara selalu baca Al-Quran. Kemudian rumah kedua itu tempat kita bernaung, tempat kita tinggal, di mana kita melahirkan, di mana kita membesarkan anak, di mana kita berusaha untuk istirahat di sana. Tidak ada ketenangan yang lebih tenang. Di luar pun kita ingin cepat pulang. Di pekerjaan kita ingin cepat temu dengan keluarga. Karena kita merasa nyaman di rumah kita. Bahkan sampai Nabi sebutkan, al-baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Ada ketenangan di dalamnya. Kenapa Allah berikan ketenangan di rumah kita? Yang jadi pertanyaan, karena di rumah itu selalu dibacakan Quran. Tidak sedikit kita lihat rumah-rumah hop, rumah-rumah mewah, bertingkat, duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, hartanya banyak, tapi mereka tidak menemukan ketenangan di rumah mereka. Mereka mencari ketenangan di luar. Kemana? Mereka pergi berwisata, mereka pergi shopping, mereka pergi mencari ketenangan di luar. Rumahnya tidak mendapatkan ketenangan. Asbabnya apa? Bisa jadi rumah itu tidak diberikan oleh Allah keberkahan, jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka ingin mendapatkan ketenangan, biarlah rumah kita ukurannya R, S, 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 banyak S-nya. Rumah sangat sederhana sekali, sehingga selonjor saja susah. Selonjor aja susah. Begitulah sederhananya rumah. Tapi tatkala Allah terangi rumah itu dengan bacaan Al-Quran, yang sempit menjadi lapang, yang susah menjadi mudah, yang bermasalah Allah beri jalan keluar. Maka oleh karena itu Al-Quran jawabannya. Baca nggak perlu banyak, nggak perlu satu juz Ustaz, tapi sebulan pernah nggak ngaji-ngaji. Lebih baik 3 ayat, tapi rutin. Ahabbu indallah adwamuha wa in khalla. Amalan yang dicintai Allah, biarlah sedikit tapi berkesinambungan. Ini pada subuh nih, baca 3 ayat. Nanti pada maghrib setelah berbuka baca lagi, sikit-sikit tapi rutin, berkesinambungan. Ustaz, kalau bacanya 1 juz 1 malam tapi rutin, itu lebih bagus lagi. 3 malam, 30 malam se-Ramadan, 30 juz khatam Quran. Alhamdulillah. Tentu harapan kita tetap istiqomah. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini, yang Allah turunkan Al-Quran di bulan ini, yang Allah berikan kepada kita umat Islam suatu kemuliaan dan kemenangan tatkala bisa menuzul Qurankan ke dalam hati kita, menuzul Qurankan ke dalam diri kita. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca akan senantiasa menjadi obat dan rahmat bagi kita. Obat bagi setiap penyakit, rahmat bagi setiap kegalauan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.